Oke, dari nihilisme aktif tadi yang saya sampaikan itu kemudian berubah berkembang menjadi manusia ideal yang kalau kata Nietzsche itu disebut dengan Übermensch. Siapa Übermensch? Nah, ini yang penting bagi kita ya. Ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Nietzsche di balik bagaimana dia menghancurkan nilai-nilai moralitas, nilai duniawi. Dia tidak lari. Nietzsche itu tidak lari. Dia bertanggung jawab dan pemikirannya dengan cara menawarkan Übermensch atau Superman ya kalau bahasanya itu ya. Jadi Übermensch itu tadi, Übermensch itu adalah orang yang memang secara pemikiran mereka itu menganggap bahwasanya percuma untuk menyandarkan harapan kepada faktor eksternal, sehingga itu adalah murni bagaimana kita menciptakan nilai dan makna kita sendiri di muka bumi ini. Kita tidak berharap makna nilai itu diciptakan oleh orang luar atau bahkan Tuhannya sendiri, tidak. Karena selama itu pula manusia akan selalu terjerat. Tapi jika manusia sudah menciptakan kehidupannya, nilainya, standarnya berdasarkan subjektivitas masing-masing, di situ mereka sudah melakukan kehendak untuk berkuasa. Mereka bisa hidup. Bahkan penderita, kalau orang sudah memasuki tahap yang seperti itu, Übermensch, kata Nietzsche itu, bahkan orang-orang seperti itu sudah tidak menganggap penderitaan itu sebagai sebuah masalah, tidak. Tapi mereka yang menganggap penderitaan itu sebagai faktor yang bisa membentuk jati dirinya. Nah, itu perbedaan ketika kita masih terjebak di dalam kepercayaan yang selama ini mengungkung dengan orang yang sudah terlepas dari kepercayaan tersebut. Jadi kalau bahasa mudahnya kayak gini ya. Intinya kalau kita masih menaruh harapan, kita masih percaya pada suatu di luar diri kita, maka kita tidak akan bisa produktif. Kita gak mungkin bisa produktif selama kita mengikuti kata mereka, selagi kita masih derek-derek apa sendikodau gitu, itu kita tidak mungkin bisa produktif. Kalau kata Nietzsche itu, kita itu bisa produktif kalau kita sudah bisa menciptakan kehidupan yang bermakna menurut kita sendiri. Kita melahirkan kehidupan, kebahagiaan kita sendiri. Lah buktinya kayak kebahagiaan loh ya. Kebahagiaan menurut versi manusia zaman sekarang itu sudah ada standarnya. Padahal kebahagiaan itu adalah perspektif sudut pandang subjek per subjek. Bahkan sampai standarisasi itu sudah masuk ke dalam konteks kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu yang merasakan diri kita masing-masing. Kita yang menciptakan kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan itu diciptakan oleh standarisasi lingkungan. Kalau kata Nietzsche. Jadi yang dipikirkan oleh beberapa ilmuwan itu juga kayak gini. Jangan-jangan Nietzsche itu memang berpikiran seperti itu, seolah-olah dia mengkritik institusi moral, padahal sebenarnya tidak. Ada juga ilmuwan yang mengatakan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Karena kenapa? Karena dengan cara memaksa manusia untuk tidak secara berlebih-lebihan melakukan berharap kepada pemujanya, itu bisa membuat mereka bisa berpikir secara mandiri, hidup secara mandiri, menikmati kehidupan duniawi secara mandiri, menciptakan arti penderitaan jati diri itu secara sendiri dan tanpa berharap dari orang lain atau pihak lain. Itu ada juga yang berharap seperti itu. Jadi orang yang memikirkan seperti itu, mereka berpandangan bahwasanya oh ternyata Nietzsche ini bisa dikatakan dia itu ingin menghilangkan ketergantungan manusia itu kepada Tuhannya dengan cara agar manusia bisa lebih mandiri, agar lebih bisa menghadapi permasalahan hidupnya sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Karena Nietzsche mungkin berpikir bahwasanya Tuhan itu dipuja hanya ketika manusia mengalami masalah saja, tetapi tidak
tidak disamperin, tidak dipuja ketika mereka sedang mendapat rezeki yang banyak. Jadi kalau kata Happy Asmara itu kemarin, asmoro hancur, sholawat meluncur ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh mereka seperti itu. Oleh Nietzsche juga ya. Ya memang ketika kita menyadari bahwasanya apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, usaha yang sudah kita lakukan di muka bumi ini adalah sia-sia. Nilai-nilai itu tidak ada, kebenaran itu gak ada, kepastian gak ada, atau orang atau pihak-pihak penyembahan kita itu sebenarnya gak ada. Di situ kalau kata Nietzsche, kita hidup di dalam ketidakpastian. Tapi kalau kata Nietzsche, kalau bahasanya ya, hai bro, kita memang tersesat, tapi setidaknya kita bisa bikin jalan kita sendiri. Logikanya kayak gitu. Jadi memang wacana pemikiran dari Nietzsche ini menggiring manusia untuk tersesat di dunia, menganggap semuanya gak ternilai. Manusia akhirnya mendevaluasi berbagai nilai makna kehidupan, Tuhannya. Mereka tersesat. Tapi kata Nietzsche, tapi setidaknya kita bisa bikin jalan kita sendiri. Tapi di tengah ketersesatan tadi, kalau kata Nietzsche, minimal kita mulai bisa mandiri. Bagaimana kita menggiring diri kita ke depannya. Tapi setidaknya kita bisa bikin jalan kita sendiri, bukan menurut jalan yang sudah diaspal oleh orang lain. Contohnya seperti itu. Sebenarnya Ubermensch itu antitesis ya dari nihilisme. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya tidak hanya merusak tatanan atau tidak menggiring manusia hanya pada kesesatan, tapi juga menawarkan Ubermensch tadi, sebuah antitesis dari nihilisme. Jadi yang diharapkan oleh Nietzsche itu memang Ubermensch tadi. Apa ya? Ubermensch adalah orang-orang yang mengajarkan bagaimana kita memproduksi nilai tanpa jaminan. Itu Ubermensch. Jadi Ubermensch itu adalah orang yang menciptakan nilai tanpa dia berharap pada apapun, tanpa menjamin apapun, tanpa memberikan harapan, kepastian apapun. Karena dengan cara manusia diberikan harapan, ekspektasi, selama itu juga kalau kata Nietzsche itu manusia itu sudah digantung. Akhirnya dengan ketergantungan tersebut seolah hal itu semakin semakin meluas secara kolektif sehingga menjadi kecanduan. Tapi di sini Nietzsche itu mengatakan berpandangan seperti ini ya. Kebebasan yang dimaksud will to power yang dilakukan oleh seorang Ubermensch itu bukan berarti kita bebas melakukan apapun. Ya sebenarnya memang konteksnya seperti itu. Tapi di sini Nietzsche lebih mengutamakan atau menghendaki kebebasan itu sebagai suatu tindakan yang kreatif. Jadi selama manusia berada pada kehendak bebas tadi bisa melakukan apapun, selama itu pula manusia bisa berkreasi tanpa kungkungan kekangan dari faktor-faktor luar. Nah, sebenarnya ada dampak. Oh ya, sebelum itu ya ini ya. Lantas apa bedanya? Ini biar kita tidak bingung ya. Saya tegaskan di sini ya. Lantas apa bedanya nihilisme ini dengan pesimisme? Saya rasa ada kesamaan yang hampir benar-benar mirip antara nihilisme dan pesimisme. Karena nihilisme versi Nietzsche ini juga mengarah kepada kesadaran kita bahwasanya kekosongan itu benar-benar nyata. Bahkan pihak yang selama ini kita anggap memberikan jaminan kesejahteraan kita seperti Tuhan, agama, itu ternyata kosong juga. Di waktu
itu pula manusia akan pesimis dengan kehidupannya sehingga terjebak pada nihilisme pasif tadi. Jadi apakah nihilisme dan pesimisme itu sama? Sebenarnya kalau kata Nietzsche, bukan kata Nietzsche ya, dari beberapa literatur yang saya baca itu berbeda ya antara pesimisme dan nihilisme. Karena perbedaannya itu ternyata sangat jelas sekali. Contohnya kayak gini ya. Saya analogikan dalam sebuah gelas yang terisi air separuh. Gelas yang terisi air separuh. Misalnya saya sedang kondisi haus. Bagi seorang yang pesimisme, air separuh di gelas itu percuma. Itu tidak akan bisa membuat dirinya terpuaskan dalam kehausan. Orang yang pesimisme itu menganggap bahwasanya itu adalah gelas dengan air kosong, air separuh. Tapi kalau orang nihilisme ini kalau kata Nietzsche lebih dekat ke optimisme ya, bukan lebih ke pesimisme. Karena dalam analogi tadi, air setengah gelas, orang nihilisme itu akan memandang sebaliknya seperti ini. Gak apa-apa lah setengah gelas, yang penting bisa memuaskan kehendak saya untuk haus, untuk kenyang gitu kan. Itu perbedaan cara berpikir bagaimana seorang pesimisme dengan nihilisme. Terus ada dampak positif dan negatif tentunya ya. Di sini saya juga ingin memaparkan sedikit dampak positif dari nihilisme Nietzsche. Ini saya rasa nanti larinya kepada kreativitas, dan itu juga sudah nampak jelas dari beberapa pemikiran dari Nietzsche akan dibawa kemana manusia dalam payung nihilismenya. Tentu dengan konsep will to power, Nietzsche ingin membawa manusia pada era di mana mereka sudah tidak takut lagi akan keterbatasan standarisasi atau intervensi dari pihak luar. Dan selama itu pula manusia menurutnya akan mendapatkan manfaat berupa mereka bisa lebih kreatif, lebih bebas berpendapat, bersuara, bertindak tanpa kekangan dari pihak luar. Dan tentu dampak negatifnya sangat banyak ya. Ya sebenarnya bukan sangat banyak, ada beberapa. Ya tentunya yang paling jelas, nihilisme ini tidak relevan kalau kita terapkan pada zaman sekarang ya. Saya rasa tidak relevan. Sekuat apapun kita menggembur-gemburkan sains nihilisme misalnya, sekuat apapun kita membayar orang untuk percaya tentang nihilisme, untuk mempraktikkan nihilisme, itu tidak akan pernah terjadi. Karena masyarakat kita hari ini berbeda dengan masyarakat pada zamannya Nietzsche. Masyarakat kita hari ini sudah sangat banyak sekali, dan saya rasa hampir mustahil ya, hampir mustahil orang itu yang menjadi seorang Ubermensch, yang bisa menciptakan nilai dan makna sendiri tanpa tanpa campuran dari pihak luar, atau bahkan secara radikal gak ada lagi, maksudnya ya bukan gak ada lagi ya, sudah banyak orang zaman sekarang itu sudah meletakkan kepercayaan pada hal-hal di luar dirinya, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin berangkat dari pemahaman Ubermensch, saya rasa tidak ada ya. Jadi kalau Ubermensch itu tidak percaya pada apapun, semuanya tuh nilai-nilai gak ada, kosong. Jadi itu gak ada orang zaman sekarang. Bahkan orang zaman sekarang tuh percaya bahwa sosmed itu adalah kebutuhan mereka. Dan tentunya kalau bagi kita yang masih belum paham, maksudnya yang masih membaca Nietzsche separuh, kita akan terjebak kita akan menganggap Nietzsche ini hanya menggiring kita kepada kebingungan, kehampaan tanpa memberikan solusi. Padahal beberapa pemikirannya masih memberikan solusi ya. Will to power, Ubermensch, dan manusia ideal. Ini ada quote terakhir dari Nietzsche ya. There are no eternal facts as there are no absolute. Tidak ada fakta yang abadi, karena tidak ada yang absolut. Tidak ada kebenaran final,
absolut dan universal. Kebenaran selalu relatif tergantung siapa yang membawa dalilnya. Cukup sekian. Cekap semantan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Menarik ya, sangat detail sekali juga bagaimana kita memahami tentang pemikiran Nietzsche. Ya, cek ranjing lah. Tentang pemikiran Nietzsche mungkin beberapa saya ingin mengomentari tentang ketika Nietzsche mengatakan bahwa bagaimana ketergantungan terhadap agama membuat manusia tidak berdaya, tidak memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya, terhadap kapabilitas dirinya. Cuman sekali lagi mungkin sudah pernah saya baca juga bagaimana itu ada yang menepis tentang argumen itu, bahwa justru agama-agama kesalahan itu bukan pada agamanya, bukan pada kepercayaan terhadap agama, tetapi banyak sekali ada narasi-narasi agama yang dipelintir gitu. Dan juga banyak sekali agama-agama yang justru narasinya atau tujuannya adalah untuk memberikan potensi atau juga mendukung bagaimana manusia mengembangkan kapabilitas dan potensi dirinya. Harusnya begitu gitu kan. Berarti ada kesalahpahaman di situ. Yang menurut saya tidak bisa menyalahkan Tuhan, tidak bisa menyalahkan atau mengkambing hitamkan Tuhan dan agama, karena hal-hal semacam itu tidak semata-mata karena justru agama mendorong manusia, menjerumuskan manusia, tapi agama juga mendorong manusia untuk menjadi yang ideal man moment juga, manusia yang ideal lah begitu ya. Terus yang selanjutnya tentang nilai, tentang eksistensi manusia. Saya rasa juga bagaimana kita melihat manusia sekarang, yang mungkin sudah disinggung oleh penyaji tadi, bahwa pemikiran-pemikiran Nietzsche tidak selamanya relevan untuk kita praktekkan sekarang gitu. Karena justru semakin manusia tidak punya satu nilai yang paten, justru semakin membuat manusia semakin absurd gitu. Karena jika mengidealkan semua manusia itu punya potensi yang sama, itu di satu sisi juga suatu kemustahilan gitu. Karena tidak semua manusia itu mampu, misalnya ketika kita mengidealkan semua manusia itu mandiri gitu. Tapi tidak akan pernah sampai atau tidak akan bisa gitu kan. Itu satu-satu yang terlalu utopis gitu. Karena pasti ada orang-orang yang mungkin dengan adanya ketergantungan, di satu sisi itu juga menopang dirinya, di satu sisi juga membantu dirinya bangkit dan lain sebagainya. Jadi dan itu memerlukan satu nilai yang disepakati bersama gitu. Misalkan gimana kalau misalnya dalam konstruk kenegaraan kita tidak menggunakan satu nilai yang paten tapi nilai subjektif, maka misalnya kalau kita bawa ke Indonesia, maka itu akan semakin membuat kekacauan gitu. Bagaimana semua orang punya nilainya masing-masing, semuanya punya kebenarannya masing-masing, terserah siapa yang bawa gitu misalnya. Itu semakin kita tidak, karena begini, yang menyatukan seseorang itu kalau tadi Nietzsche bilang perang dunia atau bukan perang agama, perang apapun, kekacauan semacam itu mengatasnamakan agama gitu. Tapi di satu sisi hal itu juga yang menyatukan manusia atau dalam kondisi kolektif itu semakin mensejahterakan manusia gitu. Jadi implikasi-implikasi itu yang menurut saya juga diabaikan dalam bagaimana di satu sisi itu menyebabkan kekacauan, tapi di sisi lain secara kolektif bagaimana kita berpegang bersatu nilai yang sama itu akan membuat manusia lebih berdaya gitu. Karena justru ketika kita mempercayai kemampuan manusia, percaya terhadap kedirian manusia, maka manusia akan menemukan bahwa dia tidak memiliki satu nilai yang dia memiliki keterbatasan. Dan itu yang membuatnya membutuhkan orang lain tidak untuk bergantung tapi untuk saling melengkapi. Di satu sisi mungkin seperti itu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya saya bingung yang mau ditanyain apa. Kan tadi sudah detail sekali ya tentang bagaimana Nietzsche. Nah, mungkin tentang bagaimana dari beberapa nihilisme sebelumnya tentang dari mulai siapa yang pertama itu? Jacobi. Dari mulai Jacobi, Ivan Turgenev, terus Max Stirner. Mungkin Nietzsche tidak jauh berbeda saya rasa dengan Stirner. Cuman bedanya Stirner lebih radikal.
dan lebih mungkin arahnya ke yang pesimistik tadi, mungkin seperti itu. Menurut pemantik mungkin penyaji pertama seperti apa dulu lah. Kita melihat bagaimana beberapa nihilisme ini walaupun sama-sama tidak sama-sama memiliki kepercayaan bahwa tidak ada satu nilai yang paten, tetapi ketika yang lain misalnya mereka percaya bahwa yang bisa dipegang adalah materialisme, utilitarian. Jika misalnya Nietzsche tidak bergantung pada materialisme, itu maksudnya tidak bergantung pada materialisme dan menganggap bahwa materialisme yang seharusnya adalah tidak ada intervensi. Tapi bagaimana mungkin materialisme, kalau kita misalnya mengaca pada Ivan Turgenev, itu kan ada kayak tentang konsumerisme, tentang mental, tentang bagaimana kita candu terhadap suatu nilai yang sekarang lah, misalnya tentang standar, tentang pakaian, fashion dan lain sebagainya, konsumerisme yang semacam itu. Jika dianggap itu sesuatu yang tidak seharusnya, lalu materialisme yang semacam apa gitu? Mungkin itu sih, Kak. Baik, di sini saya akan merespon yang pertama ya dulu tentang ya saya rasa ini berkaitan dengan apa yang membedakan nihilismenya Nietzsche dengan nihilismenya Mas Tina. Karena tadi penanya lebih lebih mengasumsikan bahwasanya hampir mirip ya, dan ingin mencari celah perbedaan di antara keduanya. Nah, jadi ya memang selagi keduanya masih di bawah naungan payung nihilisme, saya rasa lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Dan kesamaannya saya rasa sama-sama baik Stirner maupun Nietzsche sendiri itu sama-sama menganggap bahwasanya dunia yang kita jalani ini sebenarnya adalah absurd, ketiadaan, kekosongan. Tapi keunikan pada masing-masing itu terletak bagaimana fokus Stirner pada sosok individu itu sendiri dan bagaimana manusia atau individu itu terlepas dari segala labelisasi, terlepas dari segala bentuk pendefinisian dan pengkategorisasian. Intinya manusia di sini tidak universal. Itu kalau kata Stirner ya. Jadi kalau dari segi konsep yang lain seperti halnya penghancuran, pemberontakan, saya rasa mirip-mirip juga. Stirner melakukan pemberontakan terhadap dunia yang dikonsumsi oleh manusia melalui egonya. Dan kemudian sama, Nietzsche ini juga melakukan pemberontakan terhadap nilai makna yang selama ini menghantui manusia secara keseluruhan. Ya saya rasa letak perbedaannya meskipun tidak masif di situ ya. Jadi Stirner itu lebih radikal dalam bagaimana melihat individu dan jarang sekali menyinggung tentang bagaimana keterkaitan individu itu dengan hal-hal metafisika, terutama dengan Tuhannya. Meskipun sempat menyinggung Ludwig Feuerbach ya, tapi saya rasa itu adalah bentuk singgungan dan itu bukan bentuk pemikiran konstannya. Tapi saya rasa yang lebih radikal dalam menanggapi tentang hal-hal metafisika itu terletak pada Nietzsche itu sendiri. Itu saya rasa perbedaannya. Terus bagaimana menanggapi sebuah materialisme atau materi-materi yang ada di muka bumi ini? Ya, memang kita akan mengalami hambatan atau tantangan dalam maknai materi, saya rasa ya, terutama yang berkaitan dengan duniawi. Karena di sisi lain Nietzsche ini memandang bahwasanya segala yang ada di dunia itu tidak bernilai apapun itu. Kamu memandang iPhone itu adalah kelas tertinggi dari kelas sosial, tapi bagi Nietzsche itu tidak. Standar seperti itu, nilai seperti itu harus dihapuskan agar manusia itu tidak jatuh pada kehampaan tadi. Jadi harus dibentuk melalui versinya sendiri. Kita harus menganggap bahwanya
bukan iPhone yang HP paling bagus, tapi punya saya. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang berkaitan dengan materi ya, karena bagaimanapun materi menurut Friedrich Nietzsche ini sendiri secara entitas itu ada, tapi secara nilai itu tidak absolut gitu ya. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Jadi materi itu secara entitas Nietzsche tidak meragukan, ada memang. Tapi bagaimana kita mendefinisikan, menilai, memberikan makna, itu seharusnya bukan kita mengikuti standar sosial, standar kemutlakan kebenaran agama atau lain sebagainya, tidak. Tapi kita agar bisa hidup ideal, kita harus menentukan kebenaran atau standar versi kita. Karena kalau kita mengikuti standar menurut agama, doktrin keagamaan, sosial, kita akan selalu mencari pembenaran-pembenaran, sehingga apa yang akan terjadi konsekuensinya? Kita mencuri uang, kita nyopet hanya untuk membeli iPhone karena ingin mengikuti standar sosial. Saya seperti itu. Saya rasa itu ya. Semoga membantu. Baik. Jika kita analisa sebenarnya ada gejala tahapan-tahapan agar seseorang itu dapat menciptakan suatu nilai baru nihilisme itu sendiri. Biasanya orang itu cenderung akan mengkritisi suatu nilai. Setelah mengkritisi ada kekurangannya, jadi dia akan pergi kepada gejala selanjutnya, yaitu skeptis. Skeptis dalam artian nilai tersebut sudah tidak bisa lagi diselamatkan, sehingga kita robohkan nilai tersebut, kita munculkan tujuan yang baru. Kemudian ada tahapan selanjutnya, ini gejala dalam empirik ya. Selama kita belajar misalkan, ini analisa saya misalkan. Jadi setelah skeptis, seseorang itu akan beranjak kepada menegasikan satu nilai tertentu, pasti. Dan yang paling dekat itu adalah menegasikan satu nilai keagamaan atau ateisme. Jadi setelah kritisisme, skeptisisme, maka ateisme. Setelah ateisme barulah dia akan menegasikan seluruh nilai-nilai kehidupan. Baik kalau misalkan di Ivan Turgenev bagus, dia menegasikan tiga sistem nilai dalam kehidupan manusia. Ini sistem keluarga dari yang paling kecil, sistem keluarga, sistem negara, dan juga sistem agama. Jadi ketika tiga sistem itu dinegasikan, dirobohkan, maka sampailah kita kepada pemahaman nihilisme itu sendiri begitu. Sekarang saya meragukan bahwasanya konsep dari Nietzsche ini masuk dalam kategori nihilisme, atau dia hanya mengklaim bahwasanya teori dia tersebut masuk dalam kategori nihilisme. Karena kenapa? Ketika kita belajar secara empirik, bahkan itu tidak sampai, bahkan itu hanya sampai paling ujung misalkan kepada arah ateisme. Atau misalkan ketika kita lebih analisis lagi, bahkan itu tidak sampai kepada ateisme, tapi hanya kepada skeptisisme. Karena kenapa? Karena begini, kalau misalkan tadi dikategorisasikan ada skeptisisme dan juga ada optimisme, jika skeptisisme itu tadi dicontohkan sebagai gelas yang setengah itu, jika menggunakan perspektif skeptis, maka percuma saya minum gelas itu, toh pada akhirnya habis dan saya akan mati juga. Pesimis, pesimis dalam artian. Maksud saya ajaran Nietzsche ini masih masuk dalam kata pesimisme. Kenapa? Karena ibaratnya kalau misalkan ibarat gelas itu diibaratkan dalam agama, sama persis. Jadi percuma saya meluk agama tertentu, toh pada akhirnya juga agama itu akan merugikan saya dan doa-doa saya tidak terkabulkan. Yang katanya tadi nihilisme itu dekat kepada optimisme. Harusnya dia jika optimisme, jika nihilisme sama dengan optimisme, dia harusnya berperilaku atau memiliki pikiran, ya sudah, saya ambil agama saya ambil gelas saya, dan itu berguna banget bagi saya dan saya akan perbaiki itu, gitu. Jadi harusnya dia tidak dekat kepada nihilisme, dia hanya dekat kepada skeptisisme dan juga kepada pesimisme, begitu. Jadi itu saja. Itu kalau misalkan jika kita naikkan lagi, dia hanya menegasikan satu ajaran tertentu, yaitu agama. Saya tidak menemukan dalam kehidupan cerita dan karya-karyanya Nietzsche itu menegasikan suatu nilai ajaran tertentu seperti di kategori Ivan Turgenev, sistem keluarga, sistem negara, sistem agama. Itu 3 poin dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan pola tersebut dalam kehidupan kita sekarang. Misalkan dalam hal tertentu tadi melepaskan diri dari
ikatan-ikatan keagamaan, kemudian kita ambil teori tersebut, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya tidak menemukan itu dalam ajaran Nietzsche yang menggunakan contoh untuk menegasikan suatu nilai tertentu di luar agama. Jika itu yang benar, maka ini sebenarnya tidak termasuk dalam nihilisme, tapi masuk dalam ateisme mesti. Karena dia hanya menegasikan suatu ajaran tertentu, tapi membiarkan ajaran-ajaran lain berkembang dalam suatu kehidupan manusia, yaitu ajaran dalam hal sistem keluarga dan juga sistem negara yang tidak pernah dia kritisi sama sekali dalam pemikiran dan juga karya-karyanya yang saya pelajari selama ini. Karena memang titik utama pemikiran dan karyanya beliau itu hanya kepada faktor liberalisme seseorang untuk tidak terikat kepada ajaran tertentu dalam agama, begitu. Maka dia bilang sesungguhnya sebenarnya dia kalau misalkan masuk dalam nihilisme yang dia mengambil ajaran tersebut, kemudian dia lebih baik diambil sebagian dan kemudian dia dengan secara optimis mengembangkan agama tersebut agar dia bermanfaat bagi saya, harusnya dia misalkan Kristen ala Qadariyah misalkan. Kan dia lah yang dia kritisi kan sebenarnya ajaran agama yang terlalu ke kanan-kananan, yang cenderung sudah mabuk agama begitu. Jadi kalau misalkan dia seorang nihilisme, harusnya dia mengambil hal itu, menegasikan ajaran yang sudah buruk, yang sudah rusak itu, kemudian memunculkan ajaran agama tertentu dalam agama dia sehingga memunculkan pemikiran baru dalam agama yang berorientasikan kepada bahwasanya kreativitas tidak mati dalam agama. Karena kata Nietzsche, alur berpikirnya jika agama hadir untuk membunuh kreativitas manusia, maka agama dan Tuhan itu harusnya tidak ada. Itulah disebut sebagai membunuh Tuhan katanya. Jadi ada suatu konsep yang tidak sinkron bagi saya, bagaimana dia mengkritisi sesuatu dan memberikan solusi yang salah terhadap kritik tersebut begitu. Jadi apakah beri saya contoh agar saya yakin bahwa saya ini adalah suatu konsep nihilisme? Apakah ada suatu ajaran di luar agama yang dia kritisi dan dia negasikan agar seperti misalkan tadi, kalau di Ivan Turgenev bagus, dia mengkritisi sistem keluarga, dia mengkritisi sistem negara, dia mengkritisi sistem agama. Sah bagi saya itu seorang nihilisme sejati begitu. Jadi yakinkan saya bahwa saya ini adalah teori nihilisme, itu yang pertama. Yang kedua, adakah jika di Ivan Turgenev ada suatu objek kebenaran tertentu, atau kalau dalam bahasa Nietzsche itu ada tujuan baru yang ada dicapai begitu misalnya. Ada kebenaran objektif. Walau bagaimanapun di kebenaran manusia itu ada kebenaran objektif meskipun dihasilkan melalui prinsip subjektif begitu. Kalau di Ivan Turgenev ilmu pengetahuan menjadi objek kebenaran pasti setelah menghindari berbagai nilai dalam kehidupan manusia itu, maka seorang manusia akan kembali kepada kebenaran itu, kebenaran yang secara objektif dari ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam pemikiran nihilisme Nietzsche? Karena bagi saya will of power itu, kehendak untuk berkuasa itu bukan merupakan kebenaran objektif atau bukan suatu nilai baru atau tujuan baru. Dia hanya subjektivitas manusia, bahwasanya setiap manusia itu hidup untuk berkuasa begitu. Dan prinsip dasarnya manusia itu tidak bisa berkuasa terhadap manusia lainnya, oleh karenanya manusia itu butuh objek eksternal yang bisa menguasai mereka. Mereka butuh agama, mereka butuh negara. Ini konsep dasar kehidupan manusia. Jadi sebenarnya misalkan dalam kehidupan nyata seperti ini nantinya, bagaimana ketika terjadi satu persoalan di antara dua manusia, bagaimana menilai suatu keadilan untuk menciptakan struktur adil dalam manusia itu sendiri ketika berhadapan oleh satu kasus hukum untuk memberikan keadilan. Konsep keadilan akan dipandang dari orientasi apa? Begitu. Kalau misalkan dipandang dalam subjektivitas will of power, bagaimana hasilnya gitu. Jadi memang selalu butuh objektivitas kebenaran dalam kehidupan manusia begitu. Jadi bagaimana Nietzsche memanainya begitu. Oke, saya akan merespon yang pertama ya. Jadi kalau menurut penanya tadi, nihilisme Friedrich Nietzsche ini belum bisa murni bisa dikatakan nihilisme sejati karena hanya lebih cenderung menyudutkan satu pihak, agama terutama. Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, salah satu nihilisme Nietzsche
salah satu muara yang menjadi terbentuknya munculnya nihilisme Nietzsche itu karena adanya faktor, karena peranan pemujaan manusia terhadap agama waktu itu yang memang sangat, ya bagi Nietzsche itu adalah sangat dehumanisasi. Karena layaknya penelitian ya, kalau mungkin bagi kita ya, mengapa sekarang pemikiran Clifford Geertz tentang konstruk masyarakat Jawa itu selalu menjadi kepercayaan bersama santri abangan priai, karena berangkat dari studi kasus secara spesifik. Salah satu desa di Mojokuto, sekarang Pare Kediri. Nah, saya rasa ini tidak ada bedanya dengan bagaimana Nietzsche memunculkan sebuah konstruk pemikiran yang berangkat dari kasus yang dia alami ketika pada zamannya. Jadi Nietzsche ini menganggap bahwasanya karena problem terbesar masyarakat pada waktu itu adalah agama. Sebenarnya yang kalau secara tidak langsung kita bisa menganggap bahwasanya agama itu kalau menurut Nietzsche itu memang menjadi pemicu, tapi sebenarnya dari pemicu tersebut kemudian Nietzsche mengatakan bahwasanya agama itu adalah menjadi menjadi payung yang bisa merusak atau yang bisa menumbuhkan absolutisme kepastian di muka bumi ini. Karena hanya agama yang dipandang oleh manusia pada waktu itu sebagai kebenaran mutlak. Dan ini yang kata Nietzsche memang kemudian dari beberapa wacana pemikirannya itu selalu dikaitkan dengan agama. Kenapa kok tidak mengaitkan lingkup lainnya seperti halnya ideologi? Itu juga termasuk jadi omongan oleh Nietzsche. Tapi itu hanya sebatas omongan dan itu juga sejajar dengan peran agama selagi itu masih bisa dipercaya. Itu alasan mengapa Nietzsche menitik beratkan kepada agama. Karena kepercayaan manusia terhadap agama itu lebih tinggi nilainya daripada kepercayaan mereka terhadap faktor lain non agama. Kepercayaan, faktor orang lain, ideologi, faham, kebenaran itu lebih tinggi derajatnya, nilai-nilainya ketika mereka berkaitan dengan agama. Gitu. Itu ya alasannya ya, saya rasa ya. Itu alasan kenapa kemudian menitik beratkan kepada ateisme itu. Bisa langsung dibalas. Iya. Ya kan, itu dia. Saya berkeyakinan ini hanya pemikiran ateisme bukan nihilisme begitu. Karena walau bagaimanapun ketika suatu ajaran agama direduksi dalam suatu pemerintahan negara, dia akan menciptakan suatu pemerintahan baru dan dia tidak bisa disandingkan dengan suatu agama tertentu. Meskipun memang secara ideologi atau pemikiran ya dia itu berideologi pada ajaran agama tertentu, tapi harusnya dia itu juga menegasikan pemikiran negara itu begitu. Baik juga dalam keluarga. Apakah juga misalkan ketika kita menegasikan sistem keluarga, maka kepatuhan kepada orang tua itu tidak dibutuhkan. Karena bagaimanapun saya dan ayah saya itu tercipta dengan sama-sama manusia, memiliki hak dan kedudukan yang sama. Itu misalkan kalau kita menegasikan, apakah itu termasuk dalam kritik atau pemikiran dari seorang Nietzsche? Tapi kan tidak sampai kepada ranah itu. Saya hanya mengambil 3 sistem yang diajarkan oleh Ivan Turgenev. Ini yang bagi yang menurut saya bagus ya. Dan juga ingin menanggapi tadi ada bahasa prinsip nihilisme yang bagus tadi. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu ujungnya kita akan sampai kepada neraka atau surga, bahkan kita tidak bisa menangkap apakah mereka ada, maka percuma kita untuk menganut suatu agama tertentu. Kalau kata Habib Jafar begini, jika saya menganut ajaran agama tertentu dan kamu tidak menganut ajaran agama, dan pada akhirnya kita bertemu kepada di dunia akhirat nantinya, jika memang kebenaranmu lebih benar dariku, maka saya tidak akan rugi apa-apa. Karena saya tidak merasa dirugikan ketika di dunia, tapi ketika kebenaran yang saya yakini selama ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak di sana, maka yang rugi kamu. Jadi yang dihitung itu bukan prosesnya, tapi ada pada hasilnya, begitu. Nangkep gak tapi? Gitu. Saya akan memandang Nietzsche ini seorang ateisme murni ketika Nietzsche tidak melibatkan penyangkalan terhadap absolutisme secara umum. Saya akan bilang Nietzsche adalah seorang ateis.
Nah, masalahnya di sini yang menjadi bahan singgungan oleh Nietzsche sendiri itu masalah absolutisme, dan absolutisme, kepastian itu tidak hanya berada dalam agama. Di dalam dunia apapun kalau kata Nietzsche itu. Makanya kalau kata Nietzsche itu ya, yang malah yang sering disinggung oleh Nietzsche itu adalah kehidupan sebenarnya. Mirip, saya pernah baca diskusinya orang-orang di Quora ya. Jadi memang agama itu menjadi negasi sebagai muara, tapi dalam konteks penerapan nihilisme Nietzsche itu dalam kehidupan, tapi tetap titik tingginya pada agama, karena itu adalah peletak dasar pemikiran nihilismenya tadi. Maka dari itu kemudian Nietzsche di beberapa literasi yang saya baca itu, Nietzsche kemudian dari konteks kecil tersebut kemudian mengeneralisasikan bahwasanya oh ternyata yang membuat manusia terkungkung itu bukan absolutisme dogma agama saja, tapi juga secara umum dalam kehidupan. Maka dari itu agar kehidupan kita biar lebih baik, kalau kata Nietzsche itu ya, lebih ideal, atau bahasanya Pak Faiz itu lebih menjadi manusia istimewa, ya manusia harus lepas dari berbagai nilai-nilai stigma, mohon maaf, absolutisme, kepastian yang selalu mengekang mereka. Karena kan orang ateis sendiri ya, saya yakin kita semua paham ya, orang ateis mereka memang menegasikan Tuhan, agama, tapi mereka tidak menegasikan faktor lain. Mereka masih percaya kepada kepastian sains misalnya, mereka percaya pada kepastian ideologi. Tapi bagi Nietzsche itu enggak, nyet. Tapi bagi Nietzsche itu enggak. Kepastian, semua kepastian, agama, dunia itu juga termasuk dalam pemikiran nihilismenya. Makanya jangan percaya nilai yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh orang-orang atau Tuhan sekalipun. Ciptakanlah nilai versi kita. Karena kalau kita selalu mengikuti nilai mereka, kita akan selalu terkungkung pada penderitaan. Kita tidak akan sampai pada kesempurnaan. Gitu kalau kata Nietzsche ya. Terus yang tadi menarik juga ya, yang pertanyaan kedua objektif ya, melibatkan objektif. Ya saya rasa menarik ya. Memang itu yang menjadi alasan saya, salah satunya ya, menjadi alasan kenapa nihilisme Nietzsche ini tidak bisa diterapkan pada lingkungan sekarang, karena memang kita hari ini hidup dalam bentuk objektivisme. Tapi gini, yang membuat saya melakukan sedikit paham terkait Nietzsche itu kayak gini. Jadi yang dimaksud Nietzsche itu objektivisme sebenarnya itu meskipun tidak perlu ada pun sebenarnya nggak apa-apa, karena kayak gini. Karena mungkin selama ini kita memandang bahwasanya ketersesatan yang sudah diantarkan oleh Nietzsche pada kalangan manusia itu mengarah pada sesuatu yang tidak bermakna, hampa kehidupan, pesimisme misalnya. Tapi selagi manusia itu bisa menciptakan nilainya versi masing-masing, memproduksi, itu mereka pasti akan paham apa yang seharusnya mereka lakukan. Entah itu atas dasar kebaikan sesama antar manusia, mereka itu secara otomatis akan paham katanya. Karena jika itu diproduksi secara baik semuanya, jika semuanya menjadi seorang Übermensch tadi. Tapi kalau misalnya yang sadar atau yang produksi nilai berdasarkan prinsipnya dia sendiri itu hanya sebagian orang, itu juga berpotensi menjadi chaos kata itu. Tapi selagi semuanya bisa memproduksi nilai versi mereka yang anti kekacauan, anti pelemahan terhadap orang lain, anti peperangan atau lain sebagainya, selama itu pula manusia diyakini oleh Nietzsche itu akan berjalan secara istimewa. Gitu. Nah, kan oleh karena itu sebenarnya kan begini, makanya nihilisme itu saya dari awal mengatakan bahwasanya pemikiran ini dikhususkan pada orang-orang pintar begitu. Jadi kalau orang bodoh itu gak nyampe, karena pasti chaos gitu. Karena begini, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Begini, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Dan salah satu pikirannya itu paling dasar adalah mengetahui di mana haknya, mengetahui di mana kewajibannya.
ketika dia tidak mengetahui kedua hal yang paling dasar dalam kehidupan itu, maka terjadilah chaos. Orang pemerkosaan, orang mencuri korupsi dari pemerintah. Lah itu uang saya, kan saya bayar pajak dan sebagainya. Maka itu termasuk dalam uang, dia gak paham hak dan kewajiban. Oleh karenanya untuk menjaga hewan yang berpikir ini agar tetap berpikir itu, manusia itu membutuhkan suatu entitas kekuatan hegemoni di luar dari diri manusia itu sendiri. Karena manusia itu pada dasarnya hewan yang berpikir, tapi ada saatnya manusia itu tidak berpikir begitu. Untuk menjaga pikiran itu dibutuhkan hegemoni yang lain itu yang ada di luar daerah manusia, baik itu agama, baik itu pemerintah, baik itu keluarga begitu. Ya saya rasa memang apa ya, manusia dengan insting produksi nilai-nilai menurut dirinya sendiri, baik kebaikan, keburukan, saya rasa ya seperti tadi, itu akan sulit diterrealisasi ketika tidak semuanya menjadi Ubermensch, tidak semuanya apa ya, mengadopsi kebenaran yang humanis gitu kan. Jadi kalau saya bisa mengambil apa ya, benang merahnya, apa ya, nihilisme, Ubermensch ini sudah melampaui jauh dari prinsip kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Saya rasa seperti itu ya. Apa? Ada lagi? Ya silahkan. Ayo gantian sholat habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau versinya Kak Fedel kan rada-rada ini ada semacam skeptisisme di situ ya. Kalau bagi saya untuk hari ini ya, seolah-olah kita mengaji ulang ini apa itu dah akbar itu meditation apa stoik gitu kan. Jadi saya dari tadi mendengarkan emang bahwa seolah-olah diarahkan bagaimana manusia itu untuk tumbuh gitu, untuk tumbuh dengan dirinya sendiri. Ini kan tidak jauh beda dengan apa namanya ya, keilmuan yang ada di stoik seperti itu. Cuma yang membedakan adalah mungkin di stoik itu jelas, asketisnya udah jelas. Nah, sedangkan nihilisme dari Nietzsche ini gak ada gitu, gak ada semacam asketis di situ. Cuma melihat sejarahnya dari latar belakang sampai terjadinya, terbentuknya nihilisme di situ, saya rasa yang menarik adalah ini Kak, perihal Nietzsche itu percaya bahwa dalam diri manusia ada semacam superior di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah manusia saat ini seolah-olah tidak memahami superior yang ada dalam dirinya. Mungkin dari beberapa karya ataupun literatur yang pemantik baca dari kemarin-kemarin itu ada semacam bagaimana untuk menampilkan atau menumbuhkan superior itu. Karena yang jelas agak ini ketika dibenturkan dengan realitas sosial, hal-hal yang teologi dan sebagainya, ini saya kan menolak. Jadi pertanyaan saya seperti itu Kak. Skip sholat dulu mungkin. Sebentar. Ana boleh Bun? Oh ada lagi ya. Saya sebentar jawab stoik mumpung saya ingat ya. Memang saya rasa banyak kemiripan juga ya antara nihilismenya Nietzsche dengan kajian stoikisme ya. Terutama dalam bagaimana dalam menciptakan kebijaksanaan dan kebahagiaan, kebermaknaan hidup. Di situ jelas wah ini paralel ini, berarti kan gitu kan. Tapi gini, yang membedakan dan ini saya rasa sangat nampak sekali ya perbedaannya. Stoikisme itu mereka masih percaya bahwa ada zat-zat di luar dirinya yang tidak bisa mereka jangkau. Itu stoik, masih ingat gak? Orang stoikisme itu masih percaya bahwasanya ada hal-hal sesuatu yang mengatur alam ini yang di luar jangkauan kita. Itu stoik. Tapi itu gak berguna bagi Nietzsche itu. Loss.
Tapi bagi Nietzsche enggak. Jadi bagi Nietzsche itu enggak ada yang namanya faktor pengendali luar itu. Makanya saya lupa tadi menegaskan kembali ya dalam will to power. Sebenarnya will to power, kehendak untuk berkuasa itu bukan berarti kita kehendak untuk menguasai orang lain saja, tidak. Tapi juga kehendak bagi kita untuk menguasai diri kita sendiri. Maka dari itu kemudian ini nyambung dengan superioritas tadi. Kalau kata Nietzsche itu masing-masing manusia itu berangkat dari insting hewani yang non fix pertama, kemudian bisa menjadi superioritas ketika mereka bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa memproduksi nilai-nilai menurut versinya sendiri. Itu yang bisa membuat manusia tidak merasa inferior ketika berhadapan dengan orang lain, ketika manusia mengikuti standar-standar nilai yang sudah ditetapkan oleh pihak eksternal gitu. Saya rasa itu. Skip aja dulu kalau mau tanya nanti. Tak sholat dulu. Tutup dah. Baik, saya rasa itu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf bila mana ada pemahaman atau diksi yang kurang berkenan, kurang tepat dan juga kurang pantas, karena ini juga adalah proses pengalaman belajar. Dan saya rasa itu, dan mohon respon, kritikan dan berbagai saran dari beberapa audiens, dari teman-teman, kolega dan yang lain sebagainya demi kebermanfaatan pengetahuan di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.